Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Buat gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem di Makassar, saya percaya setiap kita, tiap hari, tiap minggu, tiap saat, tetap dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dan hari ini kita bersyukur, kita boleh beribadah bersama-sama dan serta menyembah dan memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Hanya pribadi-Mu sajalah yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami berterima kasih punya anugerah masih menyembah dan memuji Tuhan. Karena Engkau lah yang kami butuhkan. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan, membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian yang benar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan secara alkitabiah. Dan kami boleh merenungkannya dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa, urapi setiap kami, baik kami yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Biar kami menjadi seorang telinga yang murid, dan bagi setiap kami yang sedang menyaksikan, biarlah Tuhan memberkati. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri topik adalah Aku ini milikmu. Mu-nya huruf besar Bapak Ibu menunjukkan kepada Tuhan. Akunya huruf kecil yang menunjukkan kepada bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Jadi topik kita adalah Aku ini milikmu. Baik, saya mengajak kita untuk mengambil satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-16. Yeremia pasal 1 ayat 4-16. Bapak Ibu, ini adalah bacaan keseluruhan kita. Tetapi hari ini saya akan mengajak kita baca ayat yang menjadi poin kita, poin center kita, yaitu ayat yang kelima. Jadi Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 16, nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya, melihatnya kembali lagi di tempat kita masing-masing, bahkan Bapak Ibu yang ada di gereja, biar kita membacanya ulang supaya kita lebih mengerti poin-poin yang akan nanti kita pelajari bersama-sama. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk membaca ayat 5 saja. Yeremia pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan katakan, "Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Amin. Hari ini perenungan kita adalah Aku ini milikmu. Ini adalah sebagai jawaban dan sekaligus mengingatkan kita tentang identitas kita. Itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, seorang penulis pernah berkata begini Bapak Ibu. Dia berkata begini, kita harus berhati-hati ketika kita mau meneruskan kalimat saya adalah titik-titik. Saya ulangi Bapak Ibu. Seorang penulis berkata bahwa kita harus berhati-hati ketika kita mau meneruskan kalimat yang dimulai dengan saya adalah titik-titik. Sebagai contoh, kita harus berhati-hati kalau waktu kita mengatakan bahwa saya adalah pemabuk, saya adalah pecundang, saya adalah orang yang kalah, saya adalah orang yang tidak bisa apa-apa. Bahkan penulis ini berkata, sebaliknya juga. Kita tidak boleh berkata tentang apa? Saya adalah pemenang, saya adalah orang yang sukses. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita akan menjadikan identitas diri kita bergantung pada hal itu, Bapak Ibu. Kepada kegagalan kita, kepada kesuksesan kita. Padahal identitas diri kita jauh lebih daripada
itu semua. Baik dalam hal kegagalan maupun kesuksesan kita. Demikian pula mungkin kita bisa mengatakan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita berkata bahwa saya seorang pengusaha, saya seorang karyawan, saya seorang ibu rumah tangga, saya adalah seorang pendeta. Tetapi identitas kita bukanlah itu. Identitas itu adalah sebuah pekerjaan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita menjawab siapa kita, apa identitas kita, sesuatu yang sangat dalam dan mendasar yang menentukan siapa kita Bapak Ibu. Maka dari itu kita coba memperhatikan dan merenungkan kehidupan seseorang yang bernama Yeremia Bapak Ibu. Di mana awal panggilannya menjadi seorang nabi dan Tuhan memulai panggilannya dan menegaskan identitas daripada Yeremia Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal yang ditegaskan oleh Tuhan di sini Bapak Ibu. Dan ini menjadi dasar kita di hadapan Tuhan, setiap kita yang telah ditebus oleh darah Kristus. Bagaimana Tuhan memberikan kita identitas lebih daripada apapun yang kita maksud, Bapak Ibu. Kita melihat Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, ada 3 hal. Yang pertama, ayat yang tadi kita baca dalam ayat 5 dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini menjadi poin pertama Bapak Ibu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Kalimat ini sangat luar biasa. Sering kali kita berpikir Bapak Ibu, Allah itu ada di sana. Allah itu ada di sana dan terserah kita mau percaya atau tidak. Ya kan? Terserah kita mau mengenal dia atau tidak. Atau terserah kita mau anggap penting dia atau tidak Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita renungkan waktu kita mendengar perkataan tadi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ingin mengindikasikan bahwa kita bisa bertanya tentang Allah dan kita bisa mempertanyakan Allah. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, dan seterusnya. Maka Allah seperti objek, terserah kita mau lakukan dia seperti apa. Tetapi sebetulnya justru terbalik Bapak Ibu. Di mana di sini karena jauh sebelum kita bisa bertanya tentang Allah dan tertarik belajar tentang Allah, dia sudah mengenal kita. Bahkan jauh sebelumnya kita memutuskan apakah Allah itu penting bagi kita, Allah sudah menjadikan kita penting bagi dia, Bapak Ibu. Bahkan sebelum dia membentuk kita dalam rahim ibu kita, Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Anggaplah suatu kali mungkin kita sedang berbicara dengan beberapa orang dalam satu ruangan. Kita berbicara dalam satu ruangan beberapa orang Bapak Ibu, seperti selayaknya kita berkumpul seperti saat ini. Tetapi kita bicara mungkin mengemukakan pikiran kita, argumen kita, lalu keputusan kita, analisa kita selama 2 jam. Lalu kita ngobrol terus ngobrol terus Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba datanglah satu orang. Yang satu orangnya tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir selama 2 jam tadi itu. Lalu tiba-tiba orang itu mulai ikut ngobrol, ngomong tanpa dia tahu apa yang sudah dibicarakan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang akan kita katakan kepada orang yang seperti ini Bapak Ibu? Kita ingin sekali pasti bilang sama orang itu, kau diam dulu kau tidak mengerti apa-apa. Atau mungkin kita berkata, duduk dulu, dengarkan dulu. Sampai kau ngerti, baru kau boleh ngomong, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi ini, Tuhan itu sama seperti orang-orang yang sedang ngomong tadi selama 2 jam. Lalu, dalam omongan itu Tuhan seperti ngomong seperti dia jadikan dunia, dia jadikan manusia satu persatu, dia tahu segalanya, dia kenal setiap kita, bahkan sebelum kita ada dalam kandungan, dia tahu
akan dibawa kemana dunia ini. Dan dia tahu persis apa yang harus dilakukan oleh manusia satu persatu. Lalu tiba-tiba ada kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mulai ngomong dan ngomel di hadapan Tuhan. Lalu tiba-tiba kita datang, kita langsung berkata bahwa Tuhan, kenapa dunia seperti ini? Kenapa Allah Tuhan jadikan saya seperti ini? Kenapa hidup saya seperti ini? Apa maumu Tuhan? Dan seterusnya. Bapak Ibu, seperti ilustrasi yang di atas, kita sadar seharusnya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Diam kau, dengerin dulu. Kau tidak mengerti apa-apa, duduk dulu sampai kamu mengerti. Siapa aku? Siapa kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang sudah aku lakukan? Baru boleh kamu bicara. Harusnya Tuhan berbicara seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tidak sekasar itu. Untungnya Allah itu menunjukkan kepada kita. Apa? Di dalam realita hidup kita, Dia biarkan kita ngomel, Dia biarkan kita ngomong, bahkan Dia ladeni kita untuk apa? Mendengarkan kita. Bahkan ketika kita memberontak sampai kita mengerti dan malu sendiri, Dia tetap berkata, seperti ayat yang tadi kita baca, sebelum aku membentuk engkau, aku telah memilihmu. Bapak Ibu, inilah Tuhan yang kita sembah. Memberikan identitas yang luar biasa. Dia membentuk kita dan memilih kita. Yang kedua, yang ditegaskan oleh Tuhan di sini, kalimat tentang sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Istilah yang dikuduskan secara harfiah berarti dipisahkan Bapak Ibu. Di mana di sini sejak dalam kandungan Yeremia sudah dikuduskan, artinya dipisahkan oleh Tuhan. Dia ditempatkan oleh Tuhan berada di dalam kelompok atau timnya Tuhan. Jadi untuk mengikut Tuhan. Jadi di sini Yeremia, sekali lagi Bapak Ibu, dia tidak bisa berkata bahwa tunggu dulu, saya belum siap. Saya perlu berpikir dulu apakah saya mau atau tidak ada di situ. Saya ingin memilih apakah saya berada di kelompok Tuhan atau saya ingin berada di luar kelompok Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memutuskan untuk memisahkan Yeremia masuk ke dalam tim Tuhan, menjalani hidup sebagai orang pihak Tuhan sesuai dengan keputusan. Atau dia menolak atau berkhianat kepada Tuhan. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen sebelum lahir, bukan saja Tuhan sudah mengenal kita seperti poin pertama, tetapi Tuhan juga sudah memisahkan kita dan menempatkan kita berada di dalam timnya Dia. Lebih jauh lagi ketika Tuhan memisahkan kita, Tuhan punya tugas khusus Bapak Ibu. Untuk melakukan secara khusus. Seorang penulis pernah memberikan ilustrasi seperti begini Bapak Ibu. Dan baik sekali. Waktu dia kecil, di lingkungan dia, seringkali mereka membuat satu kelompok tim sepak bola dari anak-anak yang berkumpul untuk dibagi menjadi 2 tim. Singkatnya, mulailah mereka mau mulai bermain. Tetapi waktu mereka mau bermain, ada satu kali waktu mereka mau mulai bermain dan berkumpul, tinggal 1 orang, dia sendiri, yang belum masuk ke tim manapun Bapak Ibu. Dan kemudian kapten dari 2 tim ini mulai bertengkar. Kapten A dan Kapten B begitu bertengkar. Kemana dia harus masuk. Dan waktu mereka bertengkar, terus bertengkar. Dan tidak ada tim yang mau untuk memasukkan dia. Karena kenapa? Tiba-tiba dia sadar. Tidak ada yang mau dia masuk, lalu
keberadaannya itu menjadi tidak baik bagi tim manapun, karena akan melemahkan tim manapun Bapak Ibu. Dan semakin dua kapten ini bertengkar, dia harus masuk kemana, dia semakin duduk di pinggir, sebab tidak ada hal yang baik yang bisa dia lakukan untuk tim manapun Bapak Ibu. Nah, ini yang dari ilustrasi ini memberitahukan kepada kita, bukankah begitu juga dengan kita Bapak Ibu? Sebelum kita tahu apa-apa dalam hidup kita, Tuhan sudah pisahkan kita. Tuhan sudah pilih kita, Dia ambil kita, Dia masukkan kita ke dalam timnya. Dan ada tugas khusus yang Tuhan sudah pisahkan, khusus untuk dilakukan oleh kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebelum kita bisa melakukan apapun, Allah sudah memutuskan bahwa ada yang bisa kita lakukan. Dengan ketika kita melakukan, itulah hidup yang terbaik dalam hidup bagi kita Bapak Ibu. Yang ketiga, kita cepat Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kata menetapkan secara harafiah berarti memberikan Bapak Ibu. Dalam arti di sini Tuhan berkata bahwa aku memberikan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah memberikan orang yang dipisahkan tadi kepada tugas yang juga Dia pisahkan untuk orang itu Bapak Ibu. Jadi di sini ingin menunjukkan bahwa itu adalah cara Allah, di mana Allah bekerja seperti itu. Dia mengkhususkan, Dia mengenal dulu, lalu Dia mengkhususkan, dan Dia menetapkan. Dalam arti memberikan kepada satu tugas yang Dia sudah berikan, yang sudah Dia tetapkan. Dan itulah cara Allah Bapak Ibu. Nah, cara seperti inilah yang dilakukan oleh Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika Allah memberikan anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia buat saudara dan saya, hal yang sama terjadi. Di mana Dia sudah pisahkan Tuhan Yesus. Dan Dia sudah pisahkan bagi Yesus tugas khusus untuk menyelamatkan manusia. Maka Dia memberikan Yesus sebagai juru selamat kepada bangsa-bangsa. Nah, hal yang sama juga dilakukan di sini. Yeremia sudah dipisahkan untuk tugas menjadi nabi. Maka sebelum Yeremia mengerti apapun Bapak Ibu, dia diberikan Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia mungkin protes Bapak Ibu. Aku tidak mau. Aku punya hak untuk menolak. Aku punya hak untuk memutuskan sesuatu tentang hidupku. Karena Allah meminta sesuatu yang sangat besar. Yeremia merasa tidak mampu. Maka dia juga menolaknya Bapak Ibu. Sama seperti kita kan. Punya banyak alasan Bapak Ibu. Dan Yeremia di sini pun juga mengemukakannya. Bahkan dalam ayat 6 dia berkata bahwa, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dan kalau kita melihat dan merenungkan perjalanan hidup Yeremia, kita bisa mengerti mengapa dia menolaknya Bapak Ibu. Karena yang Tuhan minta kepada dia itu sangat tidak mengenakkan buat bangsanya Bapak Ibu. Di mana Tuhan memberikan berita yang tidak enak kepada bangsa Israel. Dan seringkali, dan dalam penulisan di sini, seringkali dia pernah masuk penjara, pernah dimasukkan ke dalam sumur. Kenapa? Karena orang tidak tahan mendengar dia. Dia sebagai nabi yang dia tahu hati Tuhan, bahwa sebentar lagi bangsanya akan binasa. Makanya dia terdesak untuk terus-menerus menyampaikan suara Tuhan. Tetapi bangsanya tidak mau mendengar. Dia terus berbicara, tapi tidak ada yang mau percaya Bapak Ibu.
malah bangsanya menganiaya dia, Bapak Ibu. Maka dia sengsara, dia menderita, dia menangis. Karena terlalu seringnya menangis, maka dia dijuluki sebagai nabi yang menangis, Bapak Ibu. Yeremia bahkan pernah berkata bahwa hatiku luka, seandainya mukaku penuh dengan air mata, maka mukaku ini penuh dengan pancuran air mata. Maka siang malam aku akan terus menangis. Bayangkan Bapak Ibu, kehidupan apa yang dijalani oleh ketika Yeremia di sini menerima panggilan Tuhan. Maka wajar kalau kita berkata bahwa di awal panggilan Yeremia bisa menolak. Tetapi Bapak Ibu, dalam posisi seperti ini, kalau kita renungkan, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, bukankah setiap kita sangat terlatih, terbiasa untuk menolak apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini? Kalau kita membayangkan betapa bosannya Tuhan mendengar penolakan demi penolakan dari manusia, dari orang Kristen seluruh dunia. Ada yang berkata, saya tidak bisa Tuhan, saya tidak pede, saya tidak punya waktu Tuhan, keluarga saya sedang bermasalah Tuhan, saya sibuk, saya tidak mengerti apa-apa. Tuhan mintanya jangan macam-macam ya. Saya tidak sanggup Tuhan. Tapi kalau kita renungkan, ketika Tuhan memanggil, jutaan alasan bisa kita kemukakan di hadapan Tuhan. Tapi sama seperti kepada Yeremia, Tuhan tetap menjawab kepada kita bahwa aku sudah memutuskan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah memutuskan, sudah terjadi. Engkau sudah kuberikan kepada tugas itu. Maka pilihan kita hanyalah apakah kita mau menjalani hidup yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita. Hidup yang mungkin tidak mudah, tetapi itu yang terbaik bagi kita. Atau kita menolaknya. Bapak Ibu, sebetulnya dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, sebenarnya kadang apa yang kita mampu dan yang mau kita lakukan, kadang-kadang di hadapan Tuhan kita mampu kita lakukan itu kalau biasanya itu hal yang sepele, kecil dan tidak terlalu penting. Itu yang kita bisa. Tetapi jujur Bapak Ibu, kadang-kadang tugas khusus yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, itu adalah rancangan Allah yang seringkali jauh lebih ajaib, jauh lebih menakjubkan daripada apa yang kita pikirkan. Kita pikir ada hal-hal yang Tuhan, yang ini mau saja, yang ini jangan, yang itu jangan, yang ini mau saja, tapi yang ini jangan. Bapak Ibu, saya ingin kembali lagi kepada jemaat Tuhan yang ada di Makassar, gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem. Mari kita mensingkirkan semua alasan-alasan kita di hadapan Tuhan tentang menolak setiap panggilan yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, apa identitas kita Bapak Ibu? Sekali lagi, identitas kita itu bukan bergantung pada apa yang kita miliki. Bukan daripada apa kesuksesan kita, kegagalan kita. Kalau kita sukses, kita merasa bahwa saya seperti seseorang, gitu kan. Kalau kita gagal, saya bukan siapa-siapa. Identitas kita tidak ditentukan status ekonomi kita.
Identitas kita tidak ditentukan oleh talenta apa yang kita miliki, Bapak Ibu. Tidak. Identitas kita tidak ditentukan oleh kita bisa ini, bisa itu. Kita tidak bisa ini atau tidak bisa itu. Identitas kita juga tidak ditentukan oleh penampilan fisik kita. Karena tidak satupun bagian di dalam firman Tuhan, Alkitab yang mengajar kita, penampilan fisik menentukan siapa identitas kita. Identitas kita jauh lebih dalam dari semua itu. Karena identitas kita ada di dalam Tuhan. Amin. Identitas kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Siapa kita? Kita dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam kandungan. Dan ini ajaib buat kita. Ajaibnya apa? Tuhan tidak hanya menjadikan Adam dan Hawa, tetapi setiap kita dibentuk oleh tangannya sendiri. Sekalipun ada hal yang kurang dari fisik kita, ada hal yang kurang dari karakter kita, semua memang akibat dosa, tetapi tidak mengurangi nilai kita. Tuhan menciptakan kita dan itu membuat kita sangat bernilai. Dan Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Bahkan jauh sebelum engkau terbentuk dalam kandungan. Tuhan kenal kita, Bapak Ibu. Bahkan lebih lagi, Tuhan berkata bahwa sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan sudah menetapkan siapa kita. Ada sesuatu yang Dia mau kita lakukan. Karena Dia sudah pisahkan kita untuk itu, Bapak Ibu. Maka yang celakanya adalah kalau kita tidak mau melakukannya. Bahkan identitas kita dikatakan bahwa aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maksudnya adalah bagi Yeremia dia telah tetapkan dan diberikan bagi bangsa-bangsa. Dan kita juga ditetapkan atau diberikan untuk sesuatu, Bapak Ibu. Setiap kita ada tempatnya, ada tujuannya. Dan kita perlu menghidupi panggilan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita mungkin dipanggil untuk keluarga kita. Kita dipanggil untuk melayani gereja kita. Kita dipanggil untuk melayani tetangga kita. Kita dipanggil untuk melayani lingkungan sekitar kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memenuhi dan melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan sudah berikan? Ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu. Supaya kita jangan berputus asa kalau kita mengalami kegagalan. Kita mengalami kebobrokan. Kita mungkin berkata bahwa hidup saya tidak berharga karena saya bukan siapa-siapa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mungkin tidak punya teman. Kita mungkin tidak dianggap oleh orang tua. Kita mungkin tidak dikasihi oleh banyak orang. Tetapi sekali lagi, lewat firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengenal kita. Sehingga Dia menetapkan kita, bahkan Dia menguduskan kita untuk satu pekerjaan khusus, Bapak Ibu. Maka dari itu, janganlah kita cepat-cepat berputus asa. Dalam tahun 2021 ini Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Mungkin kita sudah beberapa kali jatuh, atau mungkin saat ini kita berada dalam kejatuhan kita. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan menyerukan kepada kita yang ingin bertobat dan berkata bahwa bertobatlah, datanglah kembali, penuhi tugasmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada kesempatan kedua bagi kita yang mau terus hidup
bergantung kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang indah dalam Efesus pasal 2 ayat 10 Bapak Ibu. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, di sini Kristus berbicara kuat kepada kita. Kalau mungkin dalam kehidupan kita merasa kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan, kita mungkin merasa kita sempat terhilang. Bapak Ibu, Alkitab mengajak kita untuk mengingat kembali identitas kita seperti apa. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhanlah kita menjadi karya agung Tuhan yang luar biasa. Kita diberinya karunia-karunia, talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang unik untuk satu tujuan, pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan? Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya berkasih-kasihan melihat diri kita, saya orangnya beginilah, saya tidak mampu, saya orangnya tidak percaya diri, saya tidak bisa, dan sebagainya. Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan datang kepada kita, mengajak kita, menarik kita untuk bersiap-siap melakukan kembali apa yang sudah Tuhan tetapkan. Pertama-tama, karena identitas kita hanya ada dalam Kristus Yesus Tuhan, dan oleh karena identitas kita ada dalam Tuhan, Dia yang membentuk kita sebelum kita dalam kandungan. Dia mengenal kita sebelum kita ada. Dia memisahkan kita untuk berada dalam kelompoknya. Dia mau kita mengerjakan panggilannya, Bapak Ibu. Maka dari itu, sepatutnya kita berkata dan rendah hati dan bersyukur, berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku milik-Mu. Ini aku Tuhan, aku milik-Mu. Pakai aku Tuhan, ampuni aku. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu datang kepada kami dengan sederhana, mengajak kami untuk merenungkan siapa kami di dalam Tuhan. Kami bukanlah apa kata orang. Identitas kami bukan bergantung seberapa besar ekonomi kami. Identitas kami bukan bergantung seberapa jatuhnya kami di dalam dunia ini. Tetapi waktu kami mengenal, waktu kami dikenal oleh Tuhan kami, waktu kami ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan, hidup kami berbeda dengan dulu. Hidup kami menjadi berharga oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, bawa kami untuk mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk lebih baik lagi, untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya sandaran kehidupan kami, untuk kami mau berbakti. Pakai kami Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, penuhi kami dengan pengertian demi pengertian, sehingga
apa saja yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus di tahun 2021 ini, biarlah itu sesuai dengan tugas, dengan rencana yang Tuhan persiapkan bagi kami semua. Beri kami kesadaran, mampukan kami supaya kami dapat melakukan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di Indonesia, Jemaat Bethlehem Makassar. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati gembala sidang, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat Tuhan. Setiap kesusahan, setiap kesakitan, setiap pergumulan hidup, setiap hal apapun yang mereka lakukan, biarlah itu menjadi sarana tangan Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka, menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.